Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NPM 24100100249 kelas 4A non-rek BGM. Saya di sini ingin melaksanakan tugas UAS untuk pembuatan aplikasi untuk tugas UAS. Nah, jadi untuk bagian penjelasan yang pertama, saya ingin langsung merun aplikasinya dulu, baru nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi ini adalah aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat itu adalah aplikasi perpustakaan yang mana mempunyai forum forum atau tempat inputan untuk peminjaman, untuk menginput anggota, buku, petugas. Dan sini untuk menampilkan data-data yang telah diinputkan. Jadi untuk aplikasi ini saya buat itu cuma untuk menginputkannya saja. Jadi untuk aplikasi ini adalah untuk digunakan di perpustakaan yang mana untuk di bagian peminjaman buku. Nah, untuk peminjaman buku ini di aplikasi ini ada untuk menginputkan anggota, buku, dan petugas supaya bisa terdata dengan mudah di bagian peminjaman yang nanti akan memunculkan list data yang telah diinputkan yang sudah terhubung dengan database. Di bagian sini ada untuk berikan data pinjaman semuanya. Nah, jadi saya ambilkan nih, sudah saya inputkan nih bagi anggota, buku tugasnya sudah ada. Jadi contohnya Ilham, bukunya Pulang Pergi, petugasnya Yogi, bukan, Solo. Tanggal pengembalian di bulan Juni, tanggal 30 ambil. Oke. Nah, maka datanya tersimpan, terus ada Ilham minjam buku Pulang Pergi, tugasnya Allah, tanggalnya hari ini, dan tanggal kembalinya bulan 6 tanggal 30 Juni. Nah, ini kalau tombol reset ini untuk menghilangkan teks. Nah, itu aplikasi sederhana yang saya buat dengan bahasa Java. Ya, jadi untuk cara kerjanya yang saya rancang itu tuh sebagian saja. Nah, jadi contohnya di bagian anggota, cara kerjanya kan di field atau di kolom nama ini diinputkan, masuk, simpan, klik simpan kan. Nah, jadi kayak cara kerjanya tuh bagian ini apa nih namanya, anggota, di bagian anggota, di bagian form design ini kan namanya nih, bagian ini kan memang anggota nama. Jadi bagian source ini diambil bagian anggota nama, get text ini digunakan untuk mengambil teks yang telah dimasukkan di bagian kolom anggota nama tadi, yang field anggota nama tadi, untuk masuk ke dalam string aja. Terus dikirim, dan di bagian ini nih dikirim ke sini, ke apa nih, di bagian class database helper yang mana mengirimkan nama, alamat, nomor HP, pekerjaan, dan ini tanggal hari ini. Nah, masuk kan di sini kan sudah dibuat objek untuk database helper. Database helper ini digunakan untuk apa? Untuk menginputkan data atau mengambil data dari database. Database yang saya gunakan ini adalah database MySQL DBMS. Yang mana di sini saya rancang untuk menginputkan dan mengambil data
insert untuk menginputkan, dan select untuk mengambil data. Nah, terus tadi kan diklik nih, diklik simpan kan nih, mereknya apa kan mereknya masuk kan. Terus di bagian database ini, di bagian anggota tadi, nah di bagian sini menangkap dari insert anggota sesuai dengan yang tadi kan, kirim itu kan masuk ke dalam, simpan tadi kan masuk ke dalam sini, ditangkap oleh parameter metode ini dan dibuat. Nah, dibuat di kayak di kodenya. Terus di bagian sini bagian statement daripada tahapan-tahapan untuk untuk memasukkan data ini masuk ke bagian kolom mana, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, ya seperti itu sampai seterusnya. Ini bagian sini adalah untuk mengeksekusinya, dan di bagian sini untuk debugging untuk mengetahui atau ada sistem error atau tidak ada, atau ada kegagalan atau tidak. Nah, kalau yang seperti ini kan ada beberapa kan dari bagian sama saja, bagian nama, alamat, nomor HP, pekerjaan itu sama saja, cara kerjanya berulang-ulang. Yang di bagian peminjaman ini ada metode yang berbeda supaya mempermudah untuk menginputkan di bagian tabel menginputkan data ke tabel peminjaman. Selanjutnya adalah untuk penjelasan di bagian peminjaman. Penginputan peminjaman ini kan agak sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan beberapa list data daripada petugas, buku, dan nama. Nah, cara kerjanya itu seperti ini. Di bagian form input, saya telah membuat metode untuk ini, untuk menampilkan listnya yang bernama lot anggota, lot buku, dan lot petugas, yang mana ini digunakan untuk menampilkan yang ini tadi. Nah, cara kerjanya saya menggunakan sistem looping, dan itunya looping. Nah, jadi sistemnya tuh kalau masih ada data, masih ada baris yang tersisa, maka akan terus di looping semuanya, menyesuaikan nama-nama daripada ID yang ada. Bukan ID yang ada sih, maksudnya itu di bagian tabel anggota diambil, bagian buku diambil, petugas diambil. Nah, itu diambil semua, tapi cuma di bagian nama. Nah, untuk metodenya itu di bagian sini. Nah, karena di bagian get all anggota ini sebenarnya tidak semua sih yang diambil, tidak semua, cuma di bagian ID dan nama. Yang di bagian nama ini digunakan untuk ditampilkan di sini. Nah, kan berupa nama, bikin buku berupa nama juga. Nah, ID ini kenapa juga diikutkan untuk supaya bisa diinputkan ke dalam tabelnya. Ke dalam tabel seperti yang di sini kan ada tabelnya nih. Saya tanya di VS Code, males. Dan bisa sih juga di MySQL Workbench. Cuma saya lebih suka di sini. Udah. Nanti kan akan diinputkan tuh bukan berupa nama sih, cuma berupa ID ya. Jadi kayak sistem itu relasi, tabel relasi. Nah, dan juga metodenya ini kan berupa, saya juga baru belajar metode yang ini nih digunakan untuk metodenya itu tidak berjalan cuma sekali, kayak untuk menampilkan kayak list gitu, kayak semacam list atau metode yang bisa berjalan berulang-ulang kali. Nah, jadi kayak cara kerjanya tuh ya ambil ID dan nama, seluruh ID dan nama dari tabel anggota. Contohnya diambilnya, dieksekusi yang query tadi, diambil, terus ini untuk menghasilkannya, untuk menghasilkan, terus kalau ada maka akan terus nih. Nah, kalau di bagian sini, ini untuk di bagian kolom nama. Nah, jadi untuk cara kerjanya di bagian combo item atau di bagian metode yang ini, list item ini, cara kerjanya tuh di bagian sini tuh digunakan untuk menyimpan listnya, untuk menyimpan data yang dihasilkan nantinya.
dari tabel anggota. Nah, di bagian sini adalah SQL. Nah, tolong di sini untuk mengeksekusikan query yang ini. Terus di bagian sini untuk pengecekan apakah ada kolom nama. Nah, di bagian sini. Di bagian sini untuk pengecekan kayak kan ada kolom ID, nama atau apa atau nama, jenis, kategori. Nah, itu tuh di looping terus sampai dapat kolom nama. Di bagian sini. Kalau tidak dapat terus di looping sampai habis untuk kolom tabelnya. Kalau ada, maka break. Maksud break itu hentikan prosesnya terus dilanjutkan untuk tahap selanjutnya yaitu adalah pengambilan data. Pengambilan data ini cara kerjanya bagian sini adalah menggunakan looping dengan metode while yang mana di sini yang ini di apa ya. Untuk kalau masih ada data lanjut, masih ada baris lanjut terus di looping, masukkan datanya ke dalam ID, variable ID atau atribut ID dan nama sini. Yang mana nanti akhirnya dimasukkan ke dalam sini objek combo item nih, pas combo item. Nah, yang mana nanti akhirnya akan di return listnya ini kan nih listnya masuk ke dalam list ini. Nah, masuk ke dalam atribut list. Nah, list nih di return dikembalikan nilainya untuk di bagian sini. Di bagian sini itu mana ya? Nah, kan tadi cuma nama dan ID. Nah, terus di bagian sini digunakan untuk apa ya pokoknya? Untuk di looping lah. Kan di bagian sini kan looping juga nih. Di looping terus di looping sampai habis data yang setelah ada, list yang sudah ada. Setelah ada kan sisa diinput kan. Kalau penginputan di bagian peminjaman tuh ada di bagian di bagian sini. Di bagian sini kan tadi kan sudah muncul list-listnya di bagian combo itemnya yang di bagian list anggota, list buku, list petugas itu kan ada sudah. Nah, tugasnya yang di bagian method yang ini btn simpan peminjaman action per format. Nah, di bagian sini tuh digunakan untuk masukkan datanya yang seperti tadi kayak biasa. Nah, cara pengambilan datanya ini yang berbeda sedikit tadi, tapi ini khusus untuk combo itemnya. Nah, combo item tapi yang diambil cuma ID-nya saja kan, juga sama ID get ID. Nah, sampai akhirnya dibuat objek kan database helper db insert peminjaman kembali lagi ke database helper di bagian sini insert peminjaman. Nah, di sini terjadi hal yang biasa saja sama juga. Nah, jadi yang dimasukkan tadi kan datanya tuh cuma berupa ID dari nama itu saja sih, kayak ID 1 2 3 seperti itu.